Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Valentino Ronaldo. Saya bersekolah di SMA Trimurti Surabaya, kelas 10 MIPA 1 nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah saat ia berusia 40 tahun. Ini bertepatan dengan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Usai mendapatkan wahyu, Rasulullah bimbang dan mengalami pergulatan batin yang hebat. Kemudian Rasulullah bertemu Warokoh dalam perjalanannya menuju Ka'bah. Warokoh yang telah mendengar cerita serupa dari Siti Khadijah kemudian meyakinkan Rasulullah. Ia yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlak umatnya. Akhirnya, Rasulullah memantapkan hatinya untuk berdakwah sampai akhir hayat. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus ya. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui oleh Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan oleh kaum kafir Quraisy terhadap beliau pun kerap didapatkan. Warokoh bahkan mengingatkan kepada Rasulullah untuk berhati-hati. Ia berkata, "Pastilah kaum Muhammad akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membelanya. Pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula." Namun, semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Amwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Said bin Zaid. Orang-orang ini kemudian mendapatkan julukan As-Sabiqun Al-Walun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui surat Al-Hijr ayat 94 yang berarti, "Maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun hanya Ali bin Thalib saja yang mau masuk Islam dan pamannya, Abu Thalib, bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat penyusun tugas-tugas dakwah. Lalu pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya.
Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya, hingga akhirnya Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Jadi dari kisah singkat tadi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, kita dapat meneladani beberapa sikap, yaitu pertama, selalu sabar dalam melakukan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senang bila ada pengikutnya yang menjalankan tugas diberikan secara sabar. Lalu yang kedua, yang pastinya pantang menyerah. Dikarenakan walaupun ia berdakwah kepada keluarganya sendiri, keluarganya pun berencana untuk membunuhnya, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya ia berhasil membawa Islam ke masa peradaban yang lebih maju. Terus yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan hikmah dari cerita ini, yaitu janganlah sekali-sekali kamu menyerah karena segala sesuatu pasti ada jalannya bila kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kisah singkat dari saya. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.